Bab 246. Namun setelah 7 orang ini pergi, mereka masih seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak pernah kembali. Guru Dingjing menjadi semakin terkejut, menebak bahwa musuh telah memasang jebakan, memikat semua murid untuk maju dan menangkap mereka satu persatu. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada gerakan, dan suara teriakan, "Tolong, berhenti." Nyonya Dingjing berkata, "Yixi, Yizhen, Anda tinggal di sini dan merawat saudari dan saudari yang terluka. Tidak peduli hal aneh apapun yang Anda lihat, Anda tidak boleh meninggalkan penginapan. Jangan sampai Anda terjebak dalam trik mengalihkan harimau dari gunung." Keduanya benar-benar membungkuk dan setuju. Nyonya Dingjing berkata kepada 3 murid muda Zheng He, Yilin dan Qin Juan, "Kalian bertiga ikut aku." Dia menghunus pedang panjangnya dan lari ke timur laut. Ketika dia mendekat, dia melihat deretan rumah, gelap dan gelap tanpa lampu atau suara. Guru Dingjing berteriak dengan tajam, "Monster sekte jahat, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarung, berpura-pura menjadi hantu di sini. Apa pahlawan macam apa itu?" Berhenti sejenak, mendengar tidak ada jawaban di ruangan itu, dia menendang pintu rumah di sebelahnya dengan kakinya. Dengan bunyi klik, gerendelnya patah, dan pintunya terlempar ke dalam ruangan itu gelap gulita, dan tidak ada yang tahu siapa yang ada di sana. Tuan Dingjing tidak berani masuk, dan berteriak, "Yi He, Yi King, Nyonya Yu, apakah kamu mendengar suaraku?" Teriakannya menyebar jauh, dan setelah beberapa saat, beberapa ada sedikit gema, dan setelah gema berhenti, ada keheningan lagi. Nyonya Dingjing menoleh dan berkata, "Kalian bertiga ikuti saya dengan cermat, jangan pergi." Sambil memegang pedang, dia berlari mengitari deretan rumah selama seminggu, tidak melihat sesuatu yang aneh, melompat ke dalam rumah, dan melihat sekitar. Pada saat itu, tidak ada angin sepoi-sepoi, pucuk-pucuk pohon dipasang, dan bulan yang dingin bersinar di permukaan ubin. Pemandangan ini persis seperti yang saya lihat ketika saya keluar untuk berjalan di bulan pada tengah malam di Hengshan, dan membunuh. Dingjing Sikong memiliki seni bela diri, musuh tidak pernah muncul, benar-benar tidak berdaya. Dia cemas dan menyesal, "Saya tahu bahwa setan-setan dari kultus iblis penuh dengan tipu muslihat, jadi saya seharusnya tidak mengirim mereka ke sini secara berkelompok." Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya, bertepuk tangan, turun dari kamar, melakukan pekerjaan ringan, dan bergegas kembali ke Nanan ke penginapan berteriak, "Yixi, Yizhen, apakah kamu melihat sesuatu?" Tidak ada seorang pun di penginapan yang setuju. Dia bergegas masuk, tidak ada seorang pun di toko, dan beberapa murid yang tidur di sofa untuk memulihkan diri juga menghilang. Kali ini, Tuan Dingjing, tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa tenang lagi. Ujung pedang terus melompat di bawah cahaya lilin, memancarkan jejak cahaya biru, mengetahui bahwa tangan yang memegang pedang panjang tidak bisa membantu gemetar. Puluhan murid perempuan tiba-tiba menghilang tanpa suara. Apa alasannya? Tapi apa yang harus dilakukan? Untuk sepersekian detik, dia merasakan bibirnya kering dan otot serta tulangnya sangat lunak sehingga dia tidak bisa bergerak. Tetapi kelumpuhan ini hanya terjadi sesaat. Dia menarik napas, bekerja lebih banyak di dantian, dan segera mengangkat semangatnya, dan dengan cepat berputar di sekitar halaman berbagai rumah di penginapan. Tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, dan berteriak, Juaner, kemarilah." Tapi di malam yang gelap, hanya teriakannya sendiri yang terdengar, dan Zheng He, Qin Juan dan Yilin tidak menanggapi. Guru Dingjing berteriak terlalu diam-diam, "Tidak bagus." Dia bergegas keluar pintu dan berteriak, Juaner, Yilin, di mana kamu?" Cahaya bulan di luar pintu redup, dan ketiga murid kecil itu telah menghilang. Ketika perubahan besar terjadi, Tuan Dingjing tidak terkejut tetapi menjadi marah, melompat ke atap, dan berteriak, "Pemuja setan, berpura-pura menjadi hantu, apa yang kamu lakukan?" Dia terus berteriak dan memaki dengan keras, tapi sepertinya dia satu-satunya yang tersisa di kota besar Erbapu. Ketika dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan suara keras, "Monster dari kultus iblis telah mendengar bahwa, jika kamu tidak muncul lagi, akan terlihat bahwa Dongfang Bubai tidak tahu malu dan pengecut, dan tidak berani mengirim siapapun untuk menghadapi saya." "Apa itu Dongfang Bubai? Hanya saja Timur akan dikalahkan." "Timur akan dikalahkan? Apakah Anda punya nyali untuk keluar menemui biarawati tua?" "Timur akan dikalahkan, karena kamu pasti akan dikalahkan, aku yakin kamu tidak akan berani. Jika ada Tuhan,
jika seseorang menghina nama pemimpinnya, adalah kejahatan keji bagi orang percaya untuk mendengar berita dan tidak keluar, mempertahankan nama baik pemimpin. Benar saja, dia berteriak, "Timur harus dikalahkan," beberapa kali, dan tiba-tiba melihat 7 orang berkerumun dari beberapa ruangan, diam-diam melompat ke atap, mengelilinginya dari semua sisi. Begitu musuh muncul, Tuan Dingjing sangat gembira dan berpikir, "Kalian monster akhirnya memarahiku dan memotongku dengan pisau. Lebih baik daripada tidak melihat setengah dari hantu," kata. Guru Dingjing berkata dengan marah, "Di mana murid perempuan saya? Di mana Anda menculik mereka?" Ketujuh orang itu tetap diam. Guru Dingjing melihat bahwa 2 orang yang berdiri di sisi barat berusia 50-an, dan otot-otot di wajah mereka tampak kaku, tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan atau kemarahan, jadi dia menghela nafas dan berteriak, "Oke, lihat pedang." Pedang itu menusuk ke arah dada pria di sudut barat laut. Dia dikelilingi oleh pengepungan yang berat, dia tahu bahwa pedang ini tidak bisa benar-benar menusuknya, tusukan ini hanyalah gerakan yang salah. Orang di depannya benar-benar baik, dia mengira pedang itu hanya gerakan palsu, jadi dia tidak mengelak atau menghindarinya. Tuan Dingjing bermaksud untuk mencabut pedangnya, tetapi melihat bahwa dia mengabaikannya, dia tidak menariknya di tengah tusukan, dan menusuk lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan menusuk dengan cepat. Tapi ada kilatan 2 sosok di sampingnya, mereka masing-masing mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu kiri dan kanannya. Nyonya Dingjing menoleh sedikit ke satu sisi, berbalik seperti angin, dan menyerang orang yang sangat tinggi di timur. Pria itu meluncur setengah langkah menjauh, mengeluarkan dentang, dan menyerang dengan senjata. Itu adalah pelat besi yang berat. Dia mengangkat pelat itu dan melemparkannya ke pedangnya. Pedang panjang Nyonya Dingjing sudah berputar, dan dengan suara kicau, itu menusuk ke kiri tubuhnya, seorang pria tua. Pria tua itu mengulurkan tangan kirinya dan meraih bilah pedangnya di bawah sinar bulan. Samar-samar dia bisa melihat bahwa tangannya tampak mengenakan sarung tangan hitam. Setelah beberapa ronde pertarungan, Nyonya Dingjing telah melawan 5 dari 7 musuh, dan dia merasa kelimanya adalah petarung yang baik. Jika dia bertarung sendirian, atau bahkan bertarung dengan 1 lawan 2, dia tidak akan pernah takut, dan dia masih akan bertarung, mungkin 70% hingga 80% peluang untuk menang. Tetapi jika 7 orang bergabung bersama, selama ada sedikit celah, yang lain akan segera mengisi, dan dia hanya akan dipukuli, dan itu akan terjadi, mustahil untuk melawan. Semakin mereka bertarung, semakin takut mereka menjadi. 9 dari 10 saya telah mendengar tentang tokoh-tokoh terkenal di pemujaan setan. Saya tidak tahu tentang seni bela diri mereka dan senjata yang mereka gunakan. Sekte Pedang 5 Gunung tidak tahu apa-apa. Apa itu? Saya tidak bisa menebak sama sekali. Saya tidak menyangka bahwa kultus iblis telah tumbuh dalam kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir, dan telah merekrut begitu banyak master dengan identitas tersembunyi. Setelah bertarung selama 60 atau 70 gerakan, Tuan Dingjing kewalahan dan marah, terengah-engah. Dalam sekejap mata, saya tiba-tiba melihat lebih dari selusin sosok di atap. Orang-orang ini jelas telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama, dan baru kemudian mereka tiba-tiba muncul. Dia diam-diam menangis, "Lupakan, lupakan. Aku tidak bisa lagi berurusan dengan 7 orang di depanku. Dengan pengawasan musuh ini, Dingjing tidak akan bisa melarikan diri hari ini." Alih-alih jatuh ke tangan musuh dan menderita penghinaan, lebih baik mencari jalan keluar. Kantong kulit bau itu hanyalah tempat tinggal sementara saya, sayang untuk dihancurkan, tetapi puluhan murid yang dibawa keluar semuanya dikorbankan, tetapi biksuni tua Dingjing malu dengan nenek moyangnya, Sekte Hengshan. Mengayunkan 3 pedang dengan cepat, memaksa musuh menjauh 2 langkah, tiba-tiba membalikkan pedang panjang itu, dan menusukkannya ke jantungnya. Ujung pedang hendak mencapai dada, tiba-tiba terdengar ledakan, pergelangan tangan bergetar, dan pedang panjang terayun. Saya melihat seorang pria memegang pedang di tangannya, berdiri di sampingnya, berteriak, "Tuan Dingjing, jangan mencari rabun jauh, teman-teman dari sekolah Songshan ada di sini." Dia memblokir pedang panjangnya, hanya suara senjata yang bertabrakan yang terdengar, dan lebih dari selusin orang yang berbaring dalam kegelapan melompat satu demi satu, bertarung dengan 7 anggota Sekte Iblis. Nyonya Dingjing lolos dari kematian, semangatnya terangkat, dan dia segera melangkah maju untuk membantu pertempuran dengan pedangnya. Orang-orang dari Sekte Songshan 2 lawan 1, dan ke-7 anggota pemujaan iblis berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat mereka kalah jumlah, ke-7 orang itu bersiul serempak dan mundur dari selatan.
Tuan Dingjing mengejarnya dengan pedang di tangannya, angin bertiup di wajahnya, dan lebih dari 10 senjata tersembunyi di atap ditembakkan pada saat yang bersamaan. Nyonya Dingjing mengangkat pedang panjangnya dan fokus menamparkan senjata tersembunyi yang telah ditembakkan satu persatu. Di malam yang gelap, hanya bintang dan bulan yang berkilauan, dan pedang panjang itu berkibar, tetapi dia mendengar suara gemerincing, dan dia menembak jatuh selusin senjata tersembunyi. Baru saja dihadang oleh senjata tersembunyi itu, 7 anggota pemujaan iblis melarikan diri jauh-jauh. Saya hanya bisa mendengar orang di belakangnya berteriak, ilmu pedang Wan Hua sekolah Hengshan sangat indah, hari ini membuka mata. Bab 247. Guru Dingjing memasukkan pedangnya ke sarungnya, berbalik perlahan, dan dalam sekejap, dia berubah dari gerakan menjadi diam. Seorang seniman bela diri yang baru saja bertarung dengan pedang, tiba-tiba berubah menjadi seorang biarawati tua yang rendah hati dan baik hati, mengatupkan kedua tangannya dan memberi hormat, dan berkata, "Terima kasih, saudara senior Zong, karena telah menyelamatkan pengepungan pria parubaya di depannya sebagai telapak kiri sekte Songshan." Adik laki-laki dari pintu, bermarga Zong Mingzhen, dijuluki 9 pedang melengkung. Ini bukan karena senjata yang dia gunakan adalah pedang panjang yang melengkung, tetapi untuk melengkapi ilmu pedangnya yang tidak dapat diprediksi. Saat itu di konferensi 5 sekte pedang suci Taisan Riguan Puncak, Guru Dingjing pernah menjalin hubungan dengannya. Di antara tokoh sekolah Songshan lainnya, dia juga memiliki 3 atau 4 kenalan. Zong Zhen mengepalkan tinjunya untuk membalas hormat, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Dingjing menggunakan 1 lawan 7 untuk bertarung melawan utusan bintang 7 dari kultus iblis. Ilmu pedangnya benar-benar hebat, aku kagumi." Dingjing merenung, ternyata 7 orang ini apa yang disebut utusan bintang 7. Dia tidak ingin terlihat bodoh, jadi dia tidak bertanya lagi saat ini, berpikir bahwa itu tidak akan terjadi, terlambat untuk menanyakan tentang mereka di masa depan, begitu dia mengetahui nama mereka, akan mudah untuk menanganinya. Songshan mengirim orang lain untuk memberi hormat satu persatu, 2 di antaranya adalah murid junior Zong Zhen, dan sisanya adalah murid dari generasi yang lebih rendah. Nyonya Dingjing membalas hormat dan berkata, "Saya malu untuk mengatakan bahwa saya, Sekte Hengshan, datang ke Fujian kali ini, dan puluhan murid yang saya bawa tiba-tiba menghilang di kota ini. Saudara Zong, kapan kalian semua datang ke Nianbapu? Apakah kamu melihat petunjuk?" Dia mengira bahwa orang-orang dari sekolah Songshan ini telah lama bersembunyi di sampingnya, tetapi mereka harus menunggu sampai dia kelelahan dan bunuh diri dengan pedang, lalu mereka menyelamatkannya. Jelas, dia ingin membodohi dirinya sendiri sebelum datang. Menampilkan prestise mereka, diam-diam tidak senang. Hilangnya puluhan murid perempuan secara tiba-tiba sangat penting, dan saya harus bertanya kepada mereka. Jika itu masalah pribadinya, dia lebih baik mati daripada bertanya kepada orang-orang ini. Saat ini, saya bertanya kepada Zong Zhen tentang hal itu. Dengan satu suara, itu sudah sangat dianiaya. Zong Zhen Dao, monster dari sekte iblis penuh dengan trik. Mereka tahu bahwa seni bela diri tuannya luar biasa dan sulit bagi lawan untuk menang, jadi mereka diam-diam membuat konspirasi untuk menangkap semua murid dari sekte bangsawan. Jangan khawatir tentang gurunya, meskipun sekte iblis berani, saya tidak akan berani menyakiti adik perempuan sekte Anda segera. Mari turun dan diskusikan secara detail bagaimana cara menyelamatkan orang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dan memintanya untuk meninggalkan ruangan. Tuan Dingjing mengangguk dan melompat ke tanah. Zong Zhen melompat mengejarnya. Zong Zhen berjalan ke arah barat dan berkata, "Pimpin jalan di bawah." Setelah berjalan beberapa puluh kaki, dia berbelok ke utara, dan sebelum dia sampai di penginapan Xianju, dia membuka pintu dan masuk, berkata, "Guru, mari kita berdiskusi di sini." Salah satu dari 2 junior disebut Shen Dian, Teng Bagong, dan yang lainnya disebut singa rambut emas Gao Kexin. Ketiganya termasuk di antara Songshan tertintai bau. Mereka bertiga membawa Dingjing ke ruang atas yang luas, menyalakan lilin, dan membagi para tamu dan tuan rumah untuk duduk. Setelah murid Songshan mempersembahkan teh, mereka mengundurkan diri. Gao Kexin menutup pintu. Zong Zhen berkata, "Kami telah lama mengagumi ilmu pedang tuan kami untuk menjadi nomor 1 di sekolah Hengshan." Guru Dingjing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ilmu pedang saya tidak sebagus adik perempuan sekte master, atau saudara perempuan junior Dingyi.
Zhong Zhen tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Kedua adik laki-laki saya dan saya selalu mengagumi ketenaran kami dan berharap untuk melihat ilmu pedang yang luar biasa dari tuannya. Jadi penyelamatan datang terlambat sebenarnya, tidak ada rasa tidak hormat. Saya ingin berterima kasih, dan tolong jangan salahkan saya, Tuan Dingjing." Terlalu tenang, melihat ketiganya berdiri dan mengepalkan tangan untuk memberi hormat, dia juga berdiri dan memberi hormat, mengatakan, "Mudah untuk mengatakannya." Zhong Zhen menunggunya duduk, dan berkata, "Setelah kami membentuk aliansi dengan 5 sekte pedang suci, kami berada dalam semangat yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Itu hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, kami jarang bertemu satu sama lain, dan kami belum bekerja sama untuk banyak hal, yang membuat kultus iblis tumbuh lebih kuat dan lebih arogan." Nyonya Dingjing berkata, "Hei," dan berpikir, "Mengapa kamu berbicara tentang gosip seperti itu saat ini?" Zhong Zhen berkata lagi, "Kakak Zuo berkata dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bersatu, kita akan menjadi kuat, dan jika kita berpisah, kita akan lemah. 5 gunungku jika sekte pedang dapat disatukan menjadi satu, kultus iblis jelas bukan lawan kita, bahkan Shaolin, Wudang dan sekte terkenal lainnya dengan reputasi panjang akan jauh lebih rendah dari kita. Saudara Zuo memiliki keinginan, dia ingin membawa kita 5 sekte pedang suci, yang seperti selembar pasir lepas, bergabung menjadi satu, 5 sekte suci. Saat itu, ada begitu banyak orang, bekerja sama, mereka benar-benar bisa menjadi mahkota dunia, semua sekolah di dunia seni bela diri. Saya tidak tahu apa yang akan guru lakukan." Guru Dingjing mengangkat alisnya. Yixuan berkata, "Biarawati yang malang adalah pemalas di sekte Hengshan, dan dia tidak pernah peduli tentang itu. Masalah penting disebutkan oleh kakak senior Zhong harus didiskusikan dengan saudara perempuan saya, kepala sekte. Hal terpenting yang ada adalah menemukan cara untuk mengalahkan sekte kita. Masalah lainnya dapat didiskusikan dalam jangka panjang." Zhong Zhen tersenyum dan berkata, "Guru, jangan khawatir. Masalah ini telah ditabrak oleh sekolah Songshan, dan masalah sekolah Hengshan adalah masalah sekolah Songshan saya. Tidak ada yang dapat membuat adik perempuan dari sekte Anda merasa dirugikan dan dirugikan." Dingjing berkata, "Terima kasih banyak. Tapi saya tidak tahu apa pendapat saudara Zhong. Seberapa yakin Anda mengatakan kalimat ini?" Zhong Zhen tersenyum dan berkata, "Guru Tu secara pribadi di sini, master terkenal dari sekolah Hengshan, apakah mereka masih takut pada beberapa monster dari sekte iblis? Selain itu, saudara senior kita dan beberapa keponakan senior harus melakukan yang terbaik. Jika kita masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang iblis kelas 2 di sekte iblis ini karakter, hehe, itu terlalu keterlaluan." Mendengarkan ceramahnya, Dingjing selalu cerewet, cemas, dan kesal. Dia berdiri dan berkata, "Kakak Zhong mengatakan itu, jadi saya yakin saya akan baik-baik saja, ayo pergi sekarang." Zhong Zhen berkata, "Mau kemana, Nyonya Dingjing?" Nyonya Dingjing berkata, "Pergi selamatkan orang." Zhong Zhen bertanya, "Di mana Anda akan menyelamatkan orang?" Pertanyaan ini di bawah keadaan, Guru Dingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, berhenti, dan berkata, "Murid-murid saya menghilang belum lama ini, dan mereka pasti ada di dekatnya. Semakin lama penundaan, semakin sulit untuk menemukan mereka." Zhong Zhen berkata, "Sejauh yang saya tahu, kultus iblis memiliki sarang tidak jauh dari Nian Bapu. Sebagian besar saudari junior itu telah dipenjara di sana. Menurut adik laki-laki saya," Guru Dingjing bertanya terlalu cepat, "di mana sarang ini?" "Lalu, pergi untuk menyelamatkan orang." Zhong Zhen berkata perlahan, "Sekte iblis sudah siap, ayo buru-buru, jika ada kesalahan, mungkin orangnya belum diselamatkan, dan mereka sudah mengikuti jalan mereka dulu. Menurut pendapat saya, itu masih lebih tepat pergi untuk menyelamatkan orang setelah rencana selesai." Tuan Dingjing tidak punya pilihan selain duduk lagi, dan berkata, "Saya ingin mendengarkan nasihat kakak senior Zhong." Zhong Zhen berkata, "Adik laki-laki datang ke Fujian atas perintah kakak laki-laki yang bertanggung jawab atas sekte. Diskusi. Masalah ini terkait dengan keberuntungan seni bela diri di dataran tengah, dan ini terkait dengan naik turunnya sekte 5 pedang suci kita. Masalah besar." Zhong Zhen berkata, "Itulah. Adikku saudara baru saja menyebutkan, masalah menggabungkan 5 sekolah pedang suci menjadi satu. Dia terus menyebut dirinya, adik laki-laki, tetapi tampaknya 5 sekolah pedang suci telah digabungkan menjadi satu, dan dia adalah adik laki-laki Pai yang sama.
Tuan Dingjing tiba-tiba berdiri, wajahnya membiru, dan berkata, kamu. Zhongzhen tersenyum dan berkata, Tuan, tolong jangan salah paham, dan juga mengatakan bahwa adik laki-laki memanfaatkan bahaya orang lain untuk memaksa guru menyetujui ini. Itu sesuatu. Guru Dingjing berkata dengan marah, kamu sendiri yang mengatakannya, jadi aku tidak akan mengatakannya. Kamu tidak memanfaatkan bahaya orang lain, apakah itu? Zhongzhen berkata, sekolahmu adalah sekolah Hengshan, dan sekolahku adalah sekolah Songshan. Sekolahmu adalah sekolah Songshan, secara alami bersedia bekerja untuk tuannya, tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan saudara laki-laki dan keponakan lainnya. Tetapi jika kedua faksi bergabung menjadi satu, itu akan menjadi milik saya sendiri. Tidak ada ruang untuk alasan tentang faksi kami. Tuan, Dingjing berkata, menurut Anda, jika faksi Hengshan saya tidak mengizinkan saya untuk bergabung dengan faksi Anda, maka murid Hengshan dari faksi Songshan akan jatuh, dan saya akan berdiri dan menonton. Kata Zhongzhen berkata, bukan itu yang saya katakan. Adik laki-laki datang untuk membahas masalah penting ini dengan Tuan atas perintah kakak senior yang bertanggung jawab. Adapun hal-hal lain, saya tidak berani bertindak sembarangan tanpa perintah kakak senior yang bertanggung jawab. Tuan Mostrain, Tuan, Dingjing sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan dingin, seorang biarawati yang malang tidak memiliki kendali atas penggabungan dua faksi. Bahkan jika saya setuju, akan sia-sia jika saudari ipar saya menolak. Zhongzhen menggerakkan tubuh bagian atasnya sekitar 1 kaki lebih dekat, dan berkata dengan suara rendah, Tuan hanya perlu setuju, dan kemudian Tuan Dingxian pasti akan setuju. Kepala setiap sekte dan sekte, 9 dari 10 akan menjadi murid besar sekte. Bertanggung jawab, guru berbicara tentang kebajikan, seni bela diri, dan urutan masuk, jadi dia harus bertanggung jawab atas sekte Hengshan. Petik 2, Bab 248. Guru Dingjing mengangkat telapak tangan kirinya, merobohkan sudut dari meja dengan membentak, dan berkata dengan tajam, kamu apakah ini upaya untuk menyebarkan perselisihan? Adik perempuan junior saya adalah kepala sekte karena saya mencoba yang terbaik untuk membujuk guru pertama saya dan adik perempuan junior saya Dingxian. Jika Dingjing mau untuk menjadi master, dia akan melakukannya sejak lama, dan dia masih membutuhkan orang lain. Datang untuk mengutak-atiknya, Zhongzhen menghela nafas, dan berkata, kata-kata kakak senior Zuo benar-benar bagus. Nyonya Dingjing berkata, apa yang dia katakan? Zhongzhen berkata, sebelum saya pergi ke selatan kali ini, kakak senior Zuo berkata, Tuan Dingjing dari sekolah Hengshan memiliki karakter yang sangat baik dan seni bela diri yang sangat tinggi. Semua orang selalu mengaguminya, tetapi sayang sekali dia tidak mengetahui gagasan umumnya. Saya bertanya kepadanya apa yang dia katakan. Dia berkata, saya selalu tahu Tuan Dingjing. Sebagai pribadi, dia pada dasarnya mulia, tidak suka ketenaran, dan tidak suka peduli dengan urusan umum. Jika Anda berbicara dengannya tentang penggabungan 5 faksi, Anda pasti akan mendapat masalah. Hanya saja masalah ini melibatkan terlalu banyak, dan kami tahu itu tidak bisa dilakukan. Untuk alasan ini, jika Guru Dingjing hanya peduli menikmati berkah waktu luang untuk satu orang, dan mengabaikan keselamatan ribuan orang di gereja ortodoks, itu akan menjadi malapetaka bagi seni bela diri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Guru Dingjing berdiri. Dengan dingin dia berkata dengan dingin, semua retorikamu tidak berguna di depanku. Perilaku sekte Songshanmu tidak hanya memanfaatkan bahaya orang, tetapi juga melempar batu ke dalam sumur. Zhongzhen berkata, kata-kata guru salah. Guru, jika Anda melihat persekutuan seni bela diri pertama, jika Anda bersedia dengan tegas mengambil yang berat tanggung jawab dan mempromosikan penggabungan sekolah Songshan, Hengshan, Taishan, Huashan, dan Hengshan, sekolah Songshan saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menunjuk si Tai sebagai kepala sekolah 5 gunung. Terlihat bahwa saudara laki-laki saya Zuo didedikasikan untuk publik dan tidak akan pernah ada keegoisan. Petik 2. Guru Dingjing melambaikan tangannya berulang kali, dan berteriak, jika Anda terus berbicara, Anda tidak akan mencemari telinga saya. Telapak tangan diayunkan, dan terdengar ledakan keras, dan 2 panel pintu kayu terkilir dan terbang. Sosoknya bergoyang, dan dia meninggalkan penginapan Xianju. Ketika dia keluar dari pintu, angin kemasan bertiup di wajahnya, dan dia merasakan semburan kesejukan di wajahnya yang terbakar.
Dia berpikir dalam hati, yang bermarga Zong berkata bahwa Sekte Iblis memiliki sarang di dekat Erbapo, dan semua murid perempuan dari sekte ini terjebak di sana. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Seberapa benar, seberapa salahnya itu. Dia ragu-ragu dan berjalan sendirian. Ketika bulan akan terbenam, bayangan hitam panjang dirinya tercermin di papan Bluestone. Setelah berjalan beberapa meter jauhnya, saya berhenti untuk berpikir, dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak dapat menyelamatkan semua murid. Pahlawan dan pahlawan di zaman kuno semuanya tidak terkalahkan. Mengapa saya tidak setuju dengan Zong itu untuk saat ini? Setelah para murid diselamatkan, saya langsung bunuh diri sebagai ucapan terima kasih, dan menjadikannya orang mati. Bahkan jika dia memberitakan bahwa saya tidak tahu malu dan mengingkari janji saya akan bertanggung jawab atas semua stigma. Petik 2. Dia menghela nafas panjang, berbalik, dan berjalan perlahan menuju penginapan Xianzhou, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak keras dari seberang jalan panjang, "Nenekmu, jenderal ini ingin minum dan tidur. Pelayan nenekmu, kenapa kamu tidak cepat-cepat buka pintunya?" Itu adalah suara Jenderal Wu Tiande yang saya temui kemarin di punggung Bukit Xianxia. Ketika Guru Dingjing mendengar ini, rasanya seperti orang tenggelam yang menangkap sebatang kayu besar. Ling Hu Chong membantu faksi Hengshan keluar dari masalah di Bukit Xianxia, sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia bergegas di jalan dan tiba di kota Nianbapu. Saat itu restoran baru saja dibuka, dia masuk ke restoran dan berteriak, "Bawakan anggur." Pelayan melihat bahwa dia adalah seorang jenderal, jadi dia tidak berani lalai. "Selamat makan." Ling Hu Chong sedikit mabuk dan berpikir, kultus iblis mengalami kemunduran besar kali ini, dan aku yakin aku tidak akan menerimanya lagi. 19 akan membuat masalah dengan golongan Hengshan lagi. Tuan Dingjing terlalu berani dan bodoh. Saya bukan lawan dari pemujaan iblis. Saya harus merawatnya secara rahasia. Mereka adalah orang-orangnya. Setelah membayar tagihan anggur dan makanan, mereka pergi ke penginapan Xianzhou untuk tidur di ruang. Tidur sampai tengah hari, baru bangun untuk mencuci muka, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras di jalan, "Orang kuat dari Huang Fengzai, Luan Shigang akan datang untuk merampok 28 toko malam ini, membunuh semua orang yang mereka temui, dan mengambil uang ketika mereka melihatnya. Lari untuk hidup Anda." Sesaat, teriakan terdengar dari timur ke barat. Pelayan itu memukuli pintu kamarnya dengan keras, dan berteriak, "Tuan Jun, ada apa?" Ling Hu Chong berkata, "Nenekmu, ada apa?" Raja Gang Huang Fengzai datang untuk merampok malam ini. Setiap keluarga berlari untuk hidup mereka. Ling Hu Chong membuka pintu dan mengutuk, "Nenekmu, langit cerah dan langit cerah, bagaimana mungkin ada perampok? Jenderal ini ada di sini, apakah mereka berani bertindak lancang?" Kata penjaga toko dengan nada wajah pahit. Raja-raja besar itu galak, sangat galak. Mereka tidak mengenalmu, Jenderal, kamu di sini." Ling Hu Chong berkata, "Pergi dan beritahu mereka." Pelayan itu berkata, "Kecil, penjahat itu tidak boleh berani mengatakannya. Jika tidak ada yang lain, biarkan orang kuat itu memenggal kepalaku." Ling Hu Chong berkata, "Di mana Huang Fengzai di Luan Shigang?" Pelayan itu berkata, "Luan di mana Shigang? Jenderal, kamu, meskipun orang tuamu sangat ahli dalam seni bela diri, kamu tidak bisa mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Belum termasuk pangeran besar di pondok, ada lebih dari 300 anak muda saja." Ling Hu Chong memarahi, "Nenekmu, bagaimana dengan lebih dari 300 orang? Jenderal ini dalam formasi pertempuran ribuan kuda, tapi dia juga bisa masuk 7 kali dan 7 kali, 8 kali dan 8 kali keluar." Kata pelayan itu, iya, berbalik dan lari dengan cepat. Ada kekacauan di luar, dan suara memanggil anak-anak dan ibu ada di mana-mana. Ling Hu Chong tidak mengerti 10% dari dialek Hokkien di Zhejiang, jadi dia menduga itu adalah sesuatu seperti, "Ibu Amao, apakah kamu mengambil selimutnya?" Atau sesuatu seperti, "Dabao, Xiaobao, ayo pergi, para perampok akan datang." Dan seterusnya. Berjalan di luar pintu, saya melihat lusinan orang membawa paket dan koper dan melarikan diri ke selatan. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, ini adalah persimpangan antara Zhejiang dan Fujian. Para jenderal Hamzhou dan Fuzhou tidak dapat mengendalikannya, menyebabkan para perampok membuat onar dan merugikan rakyat. Sejak saya bertemu dengan Jenderal Wu Tiande, Jenderal Quanzhou Prefektur, saya tidak bisa diam saja.
Membunuh para pemimpin bandit itu dianggap sebagai layanan yang berjasa. Ini disebut hadiah memakan raja, dan soal setia kepada raja. Nenekmu, kenapa tidak? Haha. Memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan tawa, memanggil Said, anak toko, bawakan anggurnya. Jenderal ini ingin minum cukup untuk membunuh pencuri itu. Namun pada saat itu, warga, penjaga toko, istri tertua penjaga toko, selir kedua, selir ketiga, asisten toko, dan juru masak semuanya bergegas keluar dari toko. Dia bergegas keluar dari pintu, takut jika dia berjalan terlalu lambat, dia akan ditabrak oleh orang kuat. Ling Hu Chong berteriak lagi, tapi tidak ada yang peduli. Ling Hu Chong tidak punya pilihan selain pergi ke kompor untuk mengambil arak sendiri, duduk di lobi, dan minum sendiri. Tetapi dia mendengar suara ayam berkokok, anjing menggonggong, kuda meringkik dan babi melolong, jadi diperkirakan begitu, penduduk kota melarikan diri dengan ternak mereka. Setelah beberapa saat, suara itu berangsur-angsur menghilang, dan setelah minum 3 mangkuk anggur lagi, semua suara panik dan ketakutan menghilang, dan tidak ada suara di kota. Berpikir, kali ini, orang kuat di Huang Fengzai tidak beruntung. Saya tidak tahu bagaimana membocorkan berita. Ketika dia datang ke kota, dia tidak bisa mengambil apapun. Di kota sebesar itu, dia ditinggalkan sendirian. Ini juga merupakan keajaiban yang belum pernah terlihat dalam hidup saya. Dalam kesunyian, tiba-tiba terdengar suara tapal kuda di kejauhan, dan 4 kuda berlari kencang dari selatan. Bab 249. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, Pangeran Agung ada di sini, tetapi mengapa hanya ada sedikit orang? Dia mendengar 4 ekor kuda berderap ke jalan, dan tapal kuda bertabrakan dengan lempengan batu biru, membuat suara berdenting. Seseorang berteriak keras, domba gemuk di Nian Bapu, dengarkan, Raja Huang Fengzai di luar Shigang memiliki perintah, pria dan wanita, tua dan muda, semua berdiri di luar gerbang. Mereka yang berada di luar gerbang tidak akan dibunuh. Itu yang tidak keluar dipenggal kepalanya. Dia berteriak, dan berlari ke jalan dengan kudanya. Ling Hu Chong melihat keluar dari celah pintu, dan melihat 4 ekor kuda berlari kencang, hanya melihat punggung penunggangnya, dan berpikir, ini tidak benar. Jelas bahwa seni bela diri tidak lemah. Perampok bagaimana mungkin ada orang seperti itu, anak kecil disarang. Dia mendorong keluar pintu, berjalan lebih dari 10 kaki di kota yang sepi, dan melihat pohon pagoda besar dengan dahan dan daun yang lebat di sisi kuil bumi. Jadi dia langsung melompat ketika energi dalamnya kuat. Dengan lompatan ringan, dia sedikit lebih tinggi dari puncak pohon belalang, dan perlahan jatuh ke bawah cabang, dan duduk di cabang tertinggi. Tidak ada suara dari sekeliling. Semakin lama dia menunggu, semakin dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang aneh. Antek pertama Huang Fengzai sudah lama berada di sini, tetapi brigade masih belum tiba. Mungkinkah beberapa antek dikirim untuk melaporkan berita terlebih dahulu, agar penduduk kota bisa melarikan diri? Setelah menunggu lebih dari setengah jam, samar-samar aku mendengar suara manusia, tapi itu adalah suara seorang wanita yang sedang berceloteh. Mendengar beberapa kata dengan saksama, dia tahu bahwa orang-orang yang dikirim dari Hengshan telah tiba, dan berpikir, mengapa mereka datang pada saat ini. Ya, mereka pasti sedang beristirahat di pegunungan pada siang hari. Saya mendengar mereka pergi ke penginapan Xianju. Dia mengetuk pintu, dan pergi ke penginapan lain untuk mengetuk pintu. Jarak antara penginapan Nanan dan kuil bumi cukup jauh. Apa yang dilakukan atau dikatakan orang-orang yang dikirim Hengshan setelah mereka memasuki penginapan, mereka tidak dapat mendengarnya. Dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya, ini mungkin jebakan yang dibuat oleh kultus iblis untuk membuat faksi Heng San terpikat. Dia masih bersembunyi di atas pohon, menunggu sesuatu berubah. Setelah sekian lama, Yi King dan 7 orang lainnya keluar untuk menyalakan lampu, dan jendela banyak toko di jalan dipenuhi lampu. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara seorang wanita berteriak dari sudut timur laut, tolong. Ling Hu Chong terkejut, oh, tidak baik, murid sekolah Hengshan telah diracuni oleh sekte iblis. Segera, dia melompat turun dari pohon dan lari keluar rumah di mana wanita itu meminta bantuan. Melihat ke dalam melalui celah jendela, tidak ada cahaya di dalam rumah, dan sinar bulan bersinar melalui jendela, dan ada 7 atau 8 pria berdiri di dinding, dan seorang wanita berdiri di tengah ruangan, berteriak, tolong, tolong, kamu membunuh seseorang. Ling Hu Chong hanya melihat profil sampingnya,
tetapi melihat bahwa dia memiliki senyum di wajahnya, dengan ekspresi sinis, jelas menunggu seseorang datang dan mengambil umpan. Benar saja, dia tidak berhenti berteriak. Seorang wanita berteriak di luar, siapa yang melakukan pembunuhan di sini? Pintu kamar tidak ditutup, begitu pintu dibuka, 7 wanita masuk, yang pertama adalah Yiking. Ketujuh orang ini semuanya memegang pedang panjang di tangan mereka, dan mereka sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang. Tiba-tiba, wanita yang meminta bantuan mengangkat tangan kanannya, dan selembar kain hijau sekitar 4 kaki persegi bergetar. Yiking dan 7 orang lainnya segera gemetar, seolah-olah pusing. Mereka berbalik beberapa kali, dan kemudian jatuh turun. Ling Hu Chong terkejut, dan pikirannya berubah. Kain di tangan wanita itu pasti memiliki racun ekstasi yang kuat. Jika aku bergegas untuk menyelamatkan orang, aku pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya. Aku hanya harus menunggu dan melihat. Melihat berdiri di dinding orang-orang itu berkerumun, mengeluarkan tali, dan mengikat tangan dan kaki Yiking dan 7 orang lainnya. Tidak lama kemudian, ada suara lain di luar, dan seorang wanita berteriak, "Siapa di sini?" Ketika Ling Hu Chong melewati punggung Bukit Xianxia, dia berbicara banyak dengan biarawati yang tidak sabar ini, dan mengetahui bahwa Yi He telah tiba. Dia berpikir, kamu sembrono dan mudah tersinggung, kali ini kamu harus menjadi pangsit nasi Fujian yang besar. Yi He memanggil lagi, saudari muda Yiking, apakah kamu di sini? Kemudian dengan keras, pintu ditendang terbuka, dan Yi He dan yang lainnya masuk berdampingan secara berurutan. Segera setelah Anda masuk ke pintu, Anda akan menggunakan bunga pedang untuk melindungi kiri dan kanan masing-masing, sehingga mencegah musuh menyerang dari kegelapan. Orang ketujuh mundur dan menggunakan pedangnya untuk melindungi bagian belakang. Semua orang di ruangan itu menahan napas dan menunggu mereka bertujuh memasuki ruangan bersama-sama. Wanita itu membentangkan kain hijau lagi dan membuat mereka bertujuh terpesona. Mengikuti Nyonya Yu membawa 6 orang ke dalam rumah, mereka terpesona lagi. 21 murid perempuan Hengshan semuanya tidak sadarkan diri, diikat dan ditempatkan di sudut ruangan. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua memberi isyarat beberapa kali, dan semua orang diam-diam keluar melalui pintu belakang. Ling Hu Chong naik ke atap, membungkukkan badannya dan mengikuti. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara angin di depan atap bajunya. Dia buru-buru berbaring di atap, dan melihat belasan pria menunjuk ke arah satu sama lain, berdiri di atap sebuah rumah besar. Dia jatuh, hanya beberapa meter dari tempat persembunyiannya. Ling Hu Chong menyelinap ke bawah tembok dan melihat Ni Dingjing memimpin ketiga muridnya bergegas menuju sisi ini. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, tidak, ini adalah rencana untuk menjauhkan harimau dari gunung. Biarawati yang tinggal di penginapan akan menjadi lebih buruk. Melihat beberapa sosok bergegas menuju penginapan Nanan dari kejauhan, dia hendak bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang di atap berkata dengan suara rendah, Biarawati tua akan datang nanti, kalian bertujuh di sini untuk menjeratnya. Suara itu tepat di atas kepalanya. Ling Hu Chong hanya perlu menggerakkan tubuhnya untuk segera menyadarinya, jadi dia harus bersembunyi di balik sudut dan menempel ke dinding. Saya mendengar Nyonya Dingjing menendang pintu dan berteriak, Yi He, Yiking, Nyonya Yu, apakah Anda mendengar suara saya? Dia naik ke atap, tetapi tidak masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Ling Hu Chong berpikir, mengapa dia tidak masuk dan melihat. Begitu dia masuk, dia melihat 21 murid perempuan diikat ke tanah. Kemudian dia menyadari, lebih baik dia tidak masuk. Penjaga sekte iblis di atap hanya menunggunya setelah memasuki rumah. Dia langsung dikepung dari segala arah, dan dia ditangkap di dalam guci. Petik 2. Melihat guru Dingjing berlari kencang ke timur dan barat, dia tampak bingung, dan tiba-tiba dia bergegas kembali ke penginapan Nanan, berlari sangat cepat sehingga 3 murid perempuan di belakangnya tidak bisa mengejar. Tapi melihat beberapa orang keluar dari sudut jalan, dengan kain hijau terangkat, ketiga murid perempuan itu jatuh lagi dan diseret ke dalam rumah, di bawah sinar rembulan yang kabur. Yilin sepertinya berada di antara ketiganya. Ling Hu Chong berpikir, haruskah aku segera pergi dan menyelamatkan suster muda Yilin? Kemudian dia berpikir, saat aku muncul sekarang, ini akan menjadi pertarungan besar. Banyak orang dari sekte Hengshan ditangkap oleh sekte iblis, jadi mereka akan menggunakan senjata tikus. Kamu tidak bisa melawan mereka secara langsung, lebih baik melakukannya secara diam-diam. Setelah itu, Ni Dingjing keluar dari penginapan Nanan,
dan naik ke atap sambil berteriak keras, dan bahkan lebih sehingga Timur harus dikalahkan. Kerumunan tidak tahan lagi, dan 7 orang maju untuk bertempur. Ling Hu Chong melihat beberapa gerakan, dan berpikir, Tuan Dingjing sangat ahli dalam ilmu pedang, bahkan jika dia 1 lawan 7, dia tidak akan kalah untuk sementara waktu. Lebih baik aku menyelamatkan kakak Yilin dulu, ke dalam ruangan dan... Melihat di aula, seorang pria berdiri dengan pisau, dan 3 wanita diikat dan terbaring di tanah. Ling Hu Chong melompat ke depan, golok pinggang terjulur, menusuk lehernya. Pria itu belum terkejut, dan sudah mati. Ling Hu Chong tertegun, mengapa pisauku begitu cepat? Begitu aku mengulurkan tanganku, sarungnya telah menusuk lehernya. Telah digunakan sepenuhnya, dan kekuatan internal yang tinggi ditambah 9 pedang dugu akan tak terbendung. Niat awalnya adalah pisau itu menusuk keluar, musuh mengangkat pisau untuk memblokirnya, sarungnya menusuk kakinya, menyebabkan dia jatuh ke tanah, dan kemudian menyelamatkan orang itu, tanpa diduga pihak lain tidak punya waktu untuk melawan, itu membunuhnya seketika. Ling Hu Chong merasa sedikit menyesal, menyeret mayat itu, melihat ke bawah, dan melihat Yilin di antara ketiga wanita itu tergeletak di tanah, mengulurkan tangannya untuk memeriksa napasnya, bernapas dengan teratur, tidak ada yang salah dengannya kecuali ketidaksadaran. Segera, dia mengambil sesendok air dingin dari kompor dan memercikkan sedikit ke wajahnya. Setelah beberapa saat, Yilin mengerang dan bangun. Dia tidak tahu di mana dia pada awalnya, dia membuka matanya sedikit, tiba-tiba menyadari, segera melompat, dan ingin menyentuh pedang panjang di sampingnya, hanya untuk menyadari bahwa tangan dan kakinya diikat dan dia hampir jatuh lagi. Ling Hu Chong berkata, "Guru kecil, jangan takut, orang jahat telah dibunuh oleh jenderal ini." Ia menghunus pisau dan memotong tali di tangan dan kakinya. Yilin mendengar suaranya dalam kegelapan, dan samar-samar itu adalah kakak Ling Hu, yang dia pikirkan siang dan malam. Dia terkejut dan senang, dan berteriak, kamu adalah Tuan Ling Hu. Ini, saudara, dia tersipu malu dan berkata dengan suara rendah, siapa kamu? Ling Hu Chong mendengar bahwa dia mengenalinya, tetapi mengubah kata-katanya lagi, dan berkata dengan suara rendah, jenderal ini adalah jadi, pencuri kecil itu tidak berani menggertakmu. Yilin berkata, jadi jenderal Wu. Aku, di mana pamanku? Ling Hu Chong berkata, dia melawan musuh di luar, ayo pergi dan lihat. Yilin berkata, kakak senior Zeng, kakak muda Qin. Dia mengeluarkan api dari dadanya, dan melihat keduanya tergeletak di tanah. Dia berkata, ya, mereka semua ada di sini. Dia buru-buru memotong dari anggota badan mereka tali diambil, dan air dingin dituangkan ke atas mereka untuk membangunkan mereka. Ling Hu Chong berkata, terlalu penting bagi kami untuk membantu Guru Dingjing. Yilin, Zeng He, dan Qin Juan berkata serempak, tepat. Bab 250. Ling Hu Chong berbalik dan keluar, Yilin, Zeng He, dan Qin Juan mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan beberapa langkah, saya melihat 7 sosok melompat keluar seperti terbang, diikuti dengan suara dentang merobohkan senjata tersembunyi, dan seseorang dengan keras memuji Guru Dingjing atas ilmu pedangnya yang luar biasa, dan Guru Dingjing mengenalinya. Sekolah Songshan, dan segera melihat Nyonya Dingjing berjalan ke penginapan Xianju dengan selusin pria. Ling Hu Chong melambai pada Yilin, lalu menyelinap ke dalam penginapan dan berdiri di luar jendela untuk menguping. Saya hanya mendengar Nyonya Dingjing berbicara dengan Zhong Zhen di rumah, dan nama belakang Zhong terus mengatakan bahwa Nyonya Dingjing harus setuju dan mengirim sekolah Hengshan terlebih dahulu sebelum dia dapat membantunya menyelamatkan orang. Ling Hu Chong diam-diam marah ketika mendengar bahwa dia mengambil keuntungan dari bahaya orang lain dan menyembunyikan niat buruk. Dia juga mendengar kata-kata Nyonya Dingjing semakin marah, dan dia keluar dari toko sendirian. Ling Hu Chong menunggu Tuan Dingjing pergi terlalu jauh, jadi dia pergi ke pintu penginapan Xianju dan berteriak, nenekmu, jenderal ini ingin minum dan tidur. Pelayan nenekmu, mengapa kamu tidak cepat membuka pintu? Petik 2. Ketika Nyonya Dingjing kehabisan akal, dia sangat gembira ketika mendengar teriakan jenderal palsu itu, dan segera menangkapnya. Zeng He, Qin Juan dan Yilin pergi menemuinya. Dengan berlinang air mata, Qin Juan berteriak, guru. Nyonya Dingjing sangat gembira lagi, dan buru-buru bertanya, di mana Anda tadi? Zeng He berkata, para murid ditangkap oleh iblis, dan inilah jenderal yang menyelamatkan mereka. Kami di sini. Pada saat itu Ling Hu Chong mendorong pintu toko dan masuk. Nyonya Dingjing dan yang lainnya juga mengikuti.
2 lilin terang dinyalakan di lobi. Zhong Zhen duduk di kursi di tengah, dan berkata dengan muram, "Siapa yang berteriak di sini? Keluar dari sini." Ling Huchong mengutuk, "Nenekmu, jenderal ini adalah pejabat istana kekaisaran yang bermartabat. Beraninya kau berbicara terhadap saya? Penjaga toko ya, pemilik, pelayan, cepat keluar dari sini." Setelah mendengarkan dia memarahi beberapa kata, semua orang dari sekolah Songshan berteriak pada penjaga toko dan pemilik. Zhong Zhen berpikir bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi, tetapi di tengah malam, dia menabrak petugas anjing, dan berkata dengan suara rendah, "Bawa orang ini, dan jangan menyakiti hidupnya." Singa emas Gao Kexin mengangguk, dan berjalan ke pintu dengan senyum di wajahnya. Ke depan, dia berkata, "Ternyata dia adalah seorang pejabat, itu tidak sopan." Ling Huchong berkata, "Bagus. Jika kamu tahu, kamu orang barbar dan orang biasa saja tidak mengerti aturan." Gao Kexin tertawa, "Ya, ya." Menghindar ke depan, dia merentangkan jari telunjuknya dan menusuk pinggang Ling Huchong. Ketika Ling Huchong melihat arah jarinya, ia buru-buru menarik nafas dan menggembungkan pinggangnya. Jari Gao Kexin mengenai titik pinggang Xiao Ling Huchong. Pihak lain seharusnya tertawa sebentar, lalu pingsan. Tanpa diduga, Ling Huchong hanya tersenyum, dan berkata, "Kamu tidak punya aturan dan disiplin. Kamu adalah orang yang suka bekerja. Lelucon apa yang kamu mainkan dengan jenderal ini?" Ling Huchong tertawa, melompat, dan membentak, "Nenekmu, kamu menyentuh dan meraba-raba pinggang jenderal ini. Apakah kamu ingin mencuri uang, atau apakah kamu jatuh cinta dengan bakat jenderal ini? Kamu pria yang tampan, tapi kenapa tidak? Apakah kamu tidak belajar dengan baik?" Gao Kexin mengayunkan tangan kirinya ke atas, meraih pergelangan tangan kanan Ling Huchong, dan mengayunkannya ke kanan, mencoba menariknya ke tanah. Tanpa diduga, begitu telapak tangan menyentuh pergelangan tangannya, energi internal saya langsung keluar dari telapak tangan, dan saya tidak bisa menahannya lagi. Saya tidak bisa menahan rasa takut dan ingin berteriak, tetapi saya membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Ling Huchong menyadari bahwa kekuatan internal pihak lain mengalir ke dalam tubuhnya, seperti ketika dia memegang pergelangan tangan Hei Hei Zi hari itu. Dia terkejut, metode jahat ini tidak dapat digunakan. Segera, dia menjabat tangannya dengan keras, dan jatuh dari telapak tangannya. Gao Kexin tampaknya diampuni oleh kaisar. Dia tertegun, dan dia berbalik secara vertikal, merasa lemas di sekujur tubuhnya seolah-olah dia baru saja sembuh dari penyakit serius, dan berteriak, "Mengisap bintang Dava, mengisap. Mengisap bintang Dava." Suaranya serak, penuh kepanikan arti ketakutan. Zhong Zhen, Teng Bagong dan semua murid dari sekolah Songshan melompat pada saat yang sama, dan bertanya bersama, "Apa?" Ilmu pedang Zhong Zhen adalah yang tercepat, dan dengan getaran cahaya dingin, cahaya pedang telah menembus tenggorokan Ling Huchong. Ketika Gao Kexin membuka mulutnya dan berteriak, Ling Huchong berharap semua orang dari sekolah Songshan akan bergegas maju dan menikamnya. Melihat semua orang bergerak dengan pedang panjang, dia segera melepas pedang pinggangnya dan menggunakan sarungnya sebagai pedang panjang, arahkan ke punggung tangan orang itu. Tapi ada suara tercekik dan tercekik yang konstan, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah. Kungfu Zhong Zhen adalah yang terbaik, meskipun punggung tangannya ditusuk oleh sarungnya, pedang panjang itu tidak jatuh ke tanah, dan dia melompat mundur dengan ngeri. Teng Bagong panik, dia menjatuhkan gagang cambuk, tetapi cambuk lembut itu menggulung dan melilit kepala dan lehernya, membuatnya mati lemas. Zhong Zhen menyandarkan punggungnya ke dinding, tanpa darah di wajahnya, dan berkata, "Ada desas-desus di dunia bahwa mantan pemimpin sekte iblis telah kembali. Kamu adalah pemimpin Ren, biarkan aku melakukannya." Ling Huchong berkata sambil tersenyum, "Dia biarkan aku melakukan apa yang nenek lakukan, biarkan kau melakukannya, biarkan dia melakukannya. Aku tidak akan mengganti nama belakangku saat aku duduk. Aku tidak akan mengganti namaku ketika saya pergi, tetapi nama belakangnya adalah Wu, dan Tiande dilarang resmi. Pos seperti apa dan desa seperti apa kalian pencuri kecil?" Zhong Zhen melengkungkan kedua tangannya, dan berkata, "Yang mulia akan kembali ke sungai dan danau." Zhong tahu bahwa dia bukan lawan, jadi ayo pergi. Dia melompat dan menerobos jendela. Teng Bagong dan Gao Kexin melompat keluar, dan yang lainnya terbang keluar jendela satu persatu. Ada pedang panjang berserakan di tanah, dan tidak ada yang berani mengambilnya. Sambil memegang sarungnya di tangan kirinya dan gagang di tangan kanannya, Ling Huchong mencabutnya beberapa kali.
tetapi pisaunya tidak dapat ditarik keluar, dan berkata, pisau berharga ini benar-benar berkarat, aku harus mencari pengasah gunting besok untuk poles. Oke, Guru Dingjing menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Jenderal Wu, bagaimana kalau kita menyelamatkan beberapa murid perempuan dan keluar? Ling Hu Chong berharap sekali Zhong Zhen dan yang lainnya pergi, tidak ada yang bisa menahan pedang suci Guru Dingjing. Jadi dia berkata, Jenderal ini ingin minum beberapa mangkuk arak di sini. Nyonya Guru, apakah Anda mau semangkuk juga? Yilin mendengar dia menyebutkan minum lagi. Aku berpikir, jika jenderal ini bertemu kakak senior Ling Hu, keduanya akan menjadi teman minum. Miao Mu mengintip ke arahnya, tetapi melihat bahwa sang jenderal juga menatapnya. Dengan sedikit mukanya memerah, dia menundukkan kepalanya. Nyonya Dingjing berkata, maafkan saya karena tidak minum, Jenderal, tolong tetap bersama saya. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan memberi hormat, lalu berbalik dan keluar. Zheng He dan 3 lainnya mengikuti. Ketika dia hendak meninggalkan pintu, Yilin tidak bisa membantu tetapi menoleh dan meliriknya lagi, hanya untuk melihatnya bangun untuk mencari minuman, dan berteriak, neneknya, semua orang di penginapan ini sudah mati, kenapa kamu tidak pergi sekarang? Jangan keluar, dia berpikir pada dirinya sendiri, menilai dari aksennya, dia terlihat seperti kakak senior Ling Hu. Tetapi jenderal ini berbicara dengan kasar, dan setiap kata memiliki sesuatu untuk lakukan dengan dia. Kakak senior Ling Hu tidak akan pernah melakukan ini, dan seni bela dirinya juga lebih baik dari itu. Kakak senior Ling Hu jauh lebih tinggi. Aku bisa berpikir liar seperti ini, sayangnya, sungguh. Ling Hu Chong menemukan anggur, meminum setengahnya di atas kendi, dan berpikir, biarawati, istri, gadis ini mereka akan kembali, mengobrol dan mengobrol tanpa henti. Jika tidak ditangani dengan benar, jangan tunjukkan kakimu, lebih baik untuk menyelinap pergi. Butuh waktu setengah jam untuk membangunkan orang-orang ini satu persatu, saya sangat lapar, saya harus mencari sesuatu untuk dimakan dulu. Petik 2, minum sepanci anggur, pergi ke kompor untuk mencari sesuatu untuk dimakan, dan tiba-tiba mendengar tangisan tajam Qin Juan dari kejauhan, Tuan, di mana Anda? Suara itu keras dan cemas. Ling Hu Chong bergegas keluar dari toko, mengikuti suara itu, dan melihat Zheng He, Yilin, dan Qin Juan berdiri di jalan panjang sambil berteriak, Paman Guru, Guru. Ling Hu Chong bertanya, ada apa? Zheng He berkata, junior sister Yilin dan Qin Juan dan saya pergi mencari kakak perempuan senior yang terikat. Saya tidak tahu itu terburu-buru, tapi, saya tidak tahu di mana guru dan orang tuanya berada. Ling Hu Chong melihat bahwa Zheng He baru berusia 21 atau 22 tahun, dan Qin Juan bahkan lebih tidak dewasa, baru berusia 15 atau 16 tahun, dan berpikir dalam hati, gadis-gadis muda ini tidak memiliki pengalaman, mengapa Heng Xian mengirim mereka keluar? Tersenyum, aku kenal mereka di mana kamu, ikut aku. Dengan cepat berjalan ke rumah besar di sudut timur laut, dan menendang pintu dengan cepat, takut wanita itu masih ada di dalam dan mengguncang ekstasi untuk menyakiti orang lain. Berkata, kamu menutupi mulut dan hidungmu dengan sapu tangan, ada wanita bau di dalam yang akan meracunimu. Mencubit lubang hidung dengan tangan kirinya, bibirnya tertutup rapat, dan dia langsung masuk ke dalam rumah, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan begitu dia memasuki lobi. Awalnya, aula itu penuh dengan murid perempuan dari sekte Heng Xian, tetapi saat ini, tidak ada jejak mereka. Dia mengeluarkan, dan melihat kandil di atas meja, yang telah dinyalakan dengan api yang berkedip-kedip. Aula itu kosong, di mana masih ada orang. Saya mencari di seluruh rumah besar, tetapi tidak menemukan petunjuk, dan berteriak, ini sangat aneh. Yilin, Zheng He, dan Qin Juan menatapnya tanpa daya, wajah mereka penuh kecurigaan. Ling Hu Chong berkata, nenek, banyak dari kakak senior yang terpesona oleh wanita beracun, mengikat mereka dan meletakkannya di sini, dan semuanya menjadi pangsit pujian. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang. Hah? Zheng He bertanya, Jenderal Wu, apakah Anda terpesona melihat kakak perempuan kita di sini? Ling Hu Chong berkata, saya tidur dalam mimpi tadi malam, dan saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya melihat banyak biarawati dan wanita dalam kekacauan berbaring di tanah di aula ini, bagaimana bisa ada kesalahan? Zheng He berkata, kamu, dia ingin mengatakan bahwa kamu telah bermimpi. Bagaimana kamu bisa yakin? Tetapi mengetahui bahwa dia suka berbicara omong kosong, mengatakan itu adalah mimpi,
tetapi benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Dia segera mengubah kata-katanya, menurutmu kemana mereka pergi? Ling Hu Chong merenung. Mungkin ada ikan besar dan daging besar di suatu tempat. Mereka semua akan makan dan minum. Atau mereka sedang melakukan drama di suatu tempat. Mereka sedang menonton drama. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian 3 gadis kecil, sebaiknya ikuti aku dari dekat, Don tidak pergi. Kamu ingin makan daging untuk menonton drama, tapi dia tidak terlalu sibuk. Bersambung.